This meeting is being recorded. Ya, kita mulai aja ya sambil nunggu yang lainnya biar tidak tertunda lagi. Karena ini udah tertunda cukup lama ya, dari jadwal yaitu 9.30, sekarang sudah hampir jam 11. Tadi terpotong dari aplikasi Zoom-nya ya. Jadi ternyata pas dicek ada masalah di aplikasinya, nggak bisa ngerekam, sehingga sekarang udah betul. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Kamis tanggal 9 jam 10:56 kita bisa melaksanakan khobar ya secara rutin ya, hatta setengah jam, 1 jam. Khobar ini karena merupakan salah satu komponen penting dari sebuah sistem yang dibangun dalam raksa diri ya, bahwa khobar ini adalah koordinasi mimbar ya. Artinya koordinasi mimbar ini yaitu artinya membangun mimpi besar ya. Gitu ya. Jadi khobar ini yaitu koordinasi membangun mimpi besar ya. Itu harus selalu diingat ya, agar kita tahu istilahnya, maka itu harus menjadi energi buat kita gitu ya, menjadi daya gitu ya, menjadi penggerak kita agar melakukannya gitu kan. Itu yang disebut khobar ya. Kalau tidak menjadi energi, maka ini seperti yang masih belum dianggap penting gitu kan ya. Ya, bagi yang baru mungkin belum tahu artinya, belum bisa memahami artinya, mungkin ya tidak menjadi sebuah dorongan. Tapi bagi yang lama ini harus sudah menjadi dorongan kan gitu. Nah, kenapa harus ada khobar? Gitu. Karena dalam perjalanan hidup ini tidak terlepas dari tarik menarik, gitu ya. Bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari samping kanan, samping kiri. Kita itu ditarik, gitu ya. Gitu ya, saling tarik menarik gitu ya di dalam perjalanan hidup ini gitu kan. Nah, maka khobar ini kita terus memposisikan di titik koordinat yang tetap gitu ya, yang terus bertahan di koordinatnya gitu kan, sehingga kita tidak ditarik ke sana kemari gitu ya, gitu kan. Nah, itu. Nah, agar tujuan kita ini benar-benar tercapai gitu ya. Nah, tujuan kita itu apa kan gitu ya? Tujuan kita itu apa? Maka sebetulnya kita nggak usah bingung kalau ditanya tujuan kita apa, atau misalnya visi misi dalam hidup kita itu apa, gitu ya. Maka tujuan itu kan harus dimulai dari misi. Ya, misi harus dimulai dari visi, ya, gitu kan. Tuh. Maka kita lihat aja visi misi yang kita akan jalani, gitu ya. Visi misinya apa ini? Nih, ya.
Maka rekan-rekan harus menyimpan ini ya. Yang pertama mungkin menyimpannya di dalam HP ya. Nah, selanjutnya ini harus disimpan di dalam hati Anda, gitu kan, sehingga sudah tidak lagi lihat HP gitu. Ini ya, visi. Jadi untuk mencapai tujuan itu harus ada misi, misi harus ada visi. Nah, ini visi kita ini nih. Ya. Jadi biar koordinatnya selalu terus di titik koordinat yang sesuai yang diharapkan, maka kita ingat visi misi. Visi kita itu yaitu menghantar arahkan setiap insan yang mau mencapai kepastian hidup, saling menghidang kepuasan yang bersih dari motif-motif jahat. Sehingga tercipta kehidupan yang memenuhi harapan kemanusiaan. Dengan wujud saling asah dalam pemahaman ilmu, saling asuh dalam melincahkan keterampilan, dan saling asih dalam pergaulan hidup bangsa dan antar bangsa. Nah, itu rekan-rekan, sebetulnya kita nggak rumit ya, nggak merasa kita ini wah banyak aturan atau banyak apa gitu ya. Sebetulnya sahabat sekalian tinggal pahami ini aja. Berarti kita ini menghantar arahkan setiap insan. Nah, pertama ya diri kita dulu. Kita ini sebagai insan gitu ya, sebagai makhluk. Nah, kita berarti dengan ilmu ini kita menghantar arahkan diri kita. Nah, untuk apa? Mencapai kepastian hidup yang saling menghidangkan kepuasan. Saling menghidang kepuasan. Yang bersih dari motif-motif jahat. Nah, berarti kita ini mau melakukan gitu kan, kita ini mau biar pasti gitu dalam hidup ini gitu kan. Nah, tapi yang jelas ini nih, kita harus bersih dari motif-motif jahat. Ya, motif-motif jahat apa ya? Rakus gitu ya, saling merugikan, itu kan jahat ya, menipu ya. Mabukan kan gitu, berbohong, itu kan sifat-sifat jahat. Nah, itu berarti kita harus membersihkan dari itu. Nah, jadi pertama ya kita bersihkan dulu dari itu gitu kan. Nah, sehingga kalau kita sudah membersihkan dari motif-motif jahat itu, sehingga tercipta nanti di antara kita itu kehidupan yang saling memenuhi harapan kemanusiaan gitu kan. Saling memenuhi harapan kemanusiaan. Nah, gitu ya. Nah, jadi wujudnya yang bagaimana ya, yang memenuhi harapan kemanusiaan itu? Ya wujudnya harus saling asah dalam pemahaman ilmu. Nah, jadi sahabat sekalian harus memahami kenapa ada kurma sehat gitu ya, yang setiap malam Senin itu disebut kurma sehat, itu dalam rangka saling asah gitu ya, dalam pemahaman ilmu gitu kan. Terus saling asuh dalam melincahkan keterampilan. Nah, seperti saya misalnya ke kamu Dimas, misalnya laporan, terus pencatatan angka sing bener gitu ya, yang betul gitu. Itu agar kamu lincah ya dalam keterampilan tersebut. Itu kan biar nanti terpantau misalnya apa pencapaian Anda itu sampai di mana gitu kan. Nah, sehingga ditegur di sini, ditegur di sana, berarti kan biar kamu itu lincah gitu kan. Kalau laporannya terus telat-telat itu kan bukan lincah kan gitu. Malas Oke. gitu kan. Nah, itu yang harus dipahami ini. Jadi saya ini selama ini melakukan berbagai kegiatan ini dalam rangka ini mau melaksanakan visi ini gitu kan. Nah, terus selanjutnya yang ketiganya itu yaitu saling asih dalam pergaulan hidup bangsa dan negara, bangsa dan antar bangsa.
Nah, gitu. Jadi kita ini harus saling mengasihi gitu ya dalam pergaulan ini, gitu kan? Ya, saling memperhatikan, gitu kan? Saling mengingatkan, gitu kan? Ya, itu. Maka visi ini agar tercapai ada 5 misi yang harus dilaksanakan, kan gitu ya. Untuk mencapai tadi kepastian hidup, ya, yang saling menghidang kepuasan yang bersih dari motif-motif jahat ini ya, itu ada 5 misi. Itu yang pertama, membangkitkan semangat mandiri, gitu ya. Nah, dengan menguasai soft skill dan hard skill, ya, dengan mengingatkan setiap diri bahwa kebodohan merupakan alas permadani penjajahan. Begitu. Jadi harus dipahami gitu. Jadi gerak saya itu bukan semaunya saya, gitu ya. Bukan akal-akalan saya, tapi apa yang dilakukan kami gitu ya. Saya secara pribadi yang bertanggung jawab di sini itu terus melakukan kegiatan mulai dari kurma sehat gitu kan, terus tegak gitu kan, terus kobar. Ini dalam rangka saya itu lagi melaksanakan misi yaitu nomor 1 gitu ya, membangkitkan semangat mandiri kan dengan menguasai soft skill. Soft skill itu apa? Ya, soft skill itu seperti bersikap, tanggung jawab, gitu ya. Itu kan empati, terus profesional, gitu kan. Itu soft skill. Kan. Nah, hard skill-nya bang, bagaimana hard skill-nya? Ya, hard skill-nya misalnya bagaimana bekam itu yang pas sesuai dengan standarnya, sesuai SOP-nya, gitu kan. Bagaimana pijat itu sesuai dengan SOP-nya, gitu. Terus dimantapkan gitu. Nah, itu ya. Nah, maka membangkitkan semangat mandiri ini, maka kita harus saling mengingatkan setiap diri bahwa ingat kebodohan itu merupakan alas permadani penjajahan. Jadi bagi orang yang diam-diam baik gitu kan, sumuhun dawuh gitu kan, iya sumuhun gitu kan, itu menjadi makanan empuk ya, penjajah gitu kan. Itu. Jadi kalau istilah saya kan itu menjadi makanan serigala gitu kan. Itu. Maka kebodohan itu harus benar-benar dihapuskan gitu kan. Maka disitulah kita di sini saling mengingatkan gitu kan. Ya, terus saling menguasai, harus mandiri ya. Jadi jangan ketergantungan terhadap orang lain gitu kan. Nah, itu ya yang perlu sahabat sekalian. Nah, setelah itu, misi yang kedua yaitu memfungsikan rumah tangga. Berarti setiap rumah tangga ini gitu kan, sebagai tempat pembinaan dengan tugas orang tua sebagai tenaga pengajar dan anak-anak sebagai warga belajar. Artinya apa? Ya, bagi yang sudah rumah tangga kan keluarga itu kan ada keluarga yang biologis, kan ada keluarga dalam satu uh, kemitraan usaha misalnya ya. Contoh kalau keluarga jaga raga, nah berarti si pimpinan itu berarti sebagai kepala keluarga, berarti nanti sebagai tenaga pengajar, terus si karyawan itu berarti sebagai anak, berarti sebagai warga belajar. Nah, itu terus ngelakuin pembinaan. Terus misalnya keluarga Nur Barokah Tasik misalnya, Kang Tabib berarti Kang Tabib sebagai kepala keluarga, berarti warga belajarnya di situ berarti mitra-mitra gitu kan. Itu harus terus pembinaan gitu kan. Itu harus berfungsi seperti ini, seperti rumah tangga gitu kan. Begitu yang titik-titik usaha yang lain kan. Nah, itu kalau dilihat dari keluarga dari sudut kemitraan usaha. Kalau dari sudut biologis juga sama. Misalnya kita di keluarga, misalnya bapak laki-laki berarti sebagai bapak, bagaimana bapak bisa menjadi sebagai tenaga pengajar bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Begitu sebaliknya orang tuanya istri, gitunya
si bapak dan ibu sebagai tenaga pengajar. Berarti bagaimana membimbing anaknya, mulai dari bangun pagi, terus kegiatan-kegiatan lainnya terus dibimbing, dibina gitu. Jangan dibiarkan anak itu, jangan dibiarkan tertarik atau dengan lingkungannya, gitu kan. Harus terus kita bina. Tentunya dengan cara-cara yang lembut ya, dengan cara-cara yang indah, gitu. Jangan dipaksakan. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya misi yang ketiga yaitu mengembangkan pembinaan lingkungan dengan kunjungan antar rumah tangga warga belajar. Mungkin ini untuk kunjungan ini masih belum bisa dilaksanakan ya, karena ini menyangkut jarak ya. Nah, kita misalnya, tapi mudah-mudahan yang terdekat seperti yang di Purwakarta misalnya, keluarga Bu Karmilah misalnya, sekali-kali nanti berkunjung ke mana, terus saling bertukaran misalnya keluarga Pak Ajat nanti kemana, keluarga Bu Para, terus saling itu mungkin misi yang ketiga tuh yang kita mulai ditindaklanjuti ya, itu bagaimana pembinaan lingkungan antar rumah tangga gitu kan. Itu. Terus yang di Tasik yang sudah ada timnya itu harus saling berkunjung, ya, saling membina. Nah, terus yang keempat, mengayomi pembinaan keterampilan dan pembangunan mental fakir, miskin, dan anak terlantar. Nah, gitu ya. Setelah kita menyelesaikan urusan pribadi, ya, terus urusan keluarga, terus urusan antar keluarga yang mudah sama-sama memiliki visi yang sama, yaitu di ya bukti raksa diri ini, maka mulai kita membangun mental fakir miskin dan anak terlantar. Itu kan misalnya ada yang nggak mampu datang ke kita beri motivasi, kita beri gambaran, gitu kan, bahwa bagaimana mental ini harus dibangun, gitu ya. Jadi jangan sampai bangsa ini banyak, atau anak-anak bangsa ini banyak yang terlantar, gitu ya. Gitu ya. Maka kita yang sudah bisa membuktikannya bagi diri kita dan keluarga kita harus peduli dengan yang lainnya. Terutama yang bisa aja fakir miskin di sini, mental fakir miskin di sini atau anak terlantar ini bisa aja pertama diri kita dulu. Kita ini masih mental fakir dan miskin, enggak kan gitu. Terus kita ini masih terlantar enggak, maka perbaiki dulu kita gitu. Ya. Itu ya. Jadi itu yang keempat, mengayomi pembinaan keterampilan. Kan jadi memberikan pembinaan keterampilan dan membangun mental fakir miskin dan anak terlantar. Nah, yang kelimanya, bekerja sama dengan semua pihak dan menjalin komunikasi aktif dengan instansi terkait. Ya, kita nanti misalnya sering bersilaturahmi, berkomunikasi baik dengan dinas, ya, apalagi kita yang sudah punya STPT itu dengan puskesmas kan gitu. Nah, terus dengan sesama terapis gitu ya, membangun kemitraan gitu kan. Itu ya rekan-rekan, jadi Anda cukup selalu ingat aja ke visi misi ini, maka langkah Anda itu sudah betul. Berarti Anda bergeraknya tidak subjektif, berarti objektif. Itu berdasarkan ilmu yang tertuang di dalam visi dan misi. Ya, itu ya rekan-rekan. Jadi tolong misalnya setiap ada informasi atau apapun itu berarti semuanya tidak terlepas dari visi misi ini, kan gitu. Dan kita harus bangga, gitu ya. Kita ini harus bangga terhadap diri kita, ya, terhadap organ kita, ya, organisasi kita, bahwa kita ini memiliki visi yang besar, ya, yang bermanfaat bagi seluruh bangsa dan antar bangsa. Nah, gitu ya rekan-rekan yang harus pahami.
Selanjutnya, maka agar kita selalu kuat, ya, selalu kuat dalam menjalankan ini, maka kita harus memiliki 7 pilar, gitu ya. Nah, maka sesuai materi kita, tema di materi ini yaitu 7 pilar jembatan menuju Pulau Harapan. Nah, jadi kita ini mau mencapai ke Pulau Harapan, itu mencapai tadi kepuasan atau kepastian hidup, ya, yang saling menyehatkan, saling menguatkan. Nah, itu harus ada 7 pilar yang harus kita kuatkan. Apa saja 7 pilar tersebut? Ya. Nah, yang pertama itu setia. Ya. Jadi agar jembatan kita untuk mencapai Pulau Harapan itu kuat, gitu ya. Maka pilar pertama yang harus diperkuat itu kita harus memiliki kesetiaan. Jadi pilar pertama itu setia. Yang dimaksud setia apa? Kita lihat ya, kita buka sama-sama arti setia itu apa, kan? Nah, kita lihat menurut ini kan sama ya, arti kata setia pasti sama semuanya, karena kita sama-sama ini menurut Kamus Bahasa Indonesia, gitu ya. Setia itu berpegang teguh, ya, pada janji, pada pendirian, taat, gitu, tetap. Nah, jadi setia itu sikap berpegang teguh pada janji, pendirian, atau komitmen terhadap seseorang atau sesuatu atau tujuan, ya, yang ditujukan dengan teguh hati, ketaatan, dan konsistensi dalam perkataan maupun perbuatan, tanpa melakukan pengkhianatan atau meninggalkan komitmen tersebut. Nah, itu yang disebut setia. Ya. Berarti apa yang disetiain itu? Yaitu tadi, terhadap visi dan misi. Itu kan. Tapi yang biar, kalau seseorang saja kan, itu bisa subjek ya, kita suka atau tidak suka dengan seseorang. Tapi biar kita tidak subjektif, maka di sini bukan hanya ke seseorang, tapi ke sesuatu atau tujuan. Ingat tadi, berarti setia itu ke mana? Ya ke visi misi, gitu kan. Kita harus setia terhadap visi misi itu, gitu ya. Maka yang setia itu ya dia tidak melakukan pengkhianatan atau meninggalkan komitmen yang telah dibuat, kan. Itu ya arti setia. Nah, selanjutnya yang kedua, pilar yang kedua yaitu bentar. Nah, jadi pilar yang kedua yaitu patuh. Nah, maka patuh itu apa? Itu kan. Nah, kita buka lagi sama-sama biar kita mengetahuinya sama-sama, gitu ya. Nah, arti patuh, nah di sini patuh. Patuh itu berarti suka menurut, taat pada perintah atau aturan, disiplin. Nah, itu patuh. Nah, jadi patuh itu suatu sifat atau tindakan yang suka menuruti perintah, taat pada aturan, dan berdisiplin, gitu kan. Nah, kembali tadi, biar kita tidak subjektif, maka kita biar pemersatunya itu jangan pribadi-pribadi, tapi ya tadi ilmu. Berarti setiap patuh itu terhadap apa? Aja ujung. Itu tadi terhadap visi misi, gitu kan.
Jadi setiap patuh itu terhadap visi misi. Jadi kita kembalikan lagi tadi ke visi misi. Gitu ya. Nah, itu kita sudah ketahui ada 2 pilar. Selanjutnya pilar yang ketiga itu perhitungan matang. Nah, perhitungan matang itu bagaimana? Yaitu perhitungan matang itu yaitu kita selalu, nih kita di sini lihat nih, selalu menggunakan perencanaan serta perhitungan dalam setiap tindakan. Nah gitu ya. Jadi kita harus ada suatu perhitungan gitu. Tapi uh, bukan hitung-hitungan gitu atau perhitungan apa? Bukan hitung-hitungan misalnya. Banyak sakio nya kudus misalnya naon deui yuk misalnya. Wah, yuk naon kayak berarti hitung-hitungan. Nah, kalau perhitungan matang itu artinya kita misalnya ada suatu kegiatan. Nah, kegiatan ini dirinci, ini membutuhkan apa, ini ada apa aja misalnya, maka muncullah itu anggaran ada berapa. Nah, di situ misalnya kita bagi, misalnya berapa per orang misalnya. Nah, itu. Contoh misalnya kebutuhan hidup misalnya per orang berapa. Misalnya kebutuhan hidup per orang 50.000. Misalnya ada 3 orang berarti 150.000. Nah, berarti kita sehari harus mendapatkan 150.000 gitu. Ya udah, kalau udah kita perhitungkan begitu, 150 udah jangan lagi dipertanyakan. Misal kenapa harus 150.000? Itu dari mana? Mendapatkan 100.000 misalnya. Nggak usah, kita bergerak saja, gitu kan? Kita capai, kita lakukan dengan sepenuh hati sambil terus berdoa. Biar yang kita nggak usah mikirin dari mana dan dapatnya itu bukan hak kita ya, bukan kekuasaan kita, gitu kan? Nah, itu ya rekan-rekan. Berarti pilar yang pertama setia, yang pilar kedua yaitu patuh, yang ketiga yaitu perhitungan matang. Terus yang keempat sabar, ya. Yang keempat itu sabar. Nah, sabar itu apa? Kita lihat lagi, sabar itu apa ya? Nah, sabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri, tetap tenang dan teguh dalam menghadapi kesulitan, ujian, atau godaan, serta tabah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini disebut sabar. Jadi sabar itu kita ada misalnya, kalau misalnya perhitungan kita ini misalnya 150 yang tadi kita hitung. Terus karena hari tersebut kita tidak mencapai target itu, kita nggak usah patah semangat ya. Kita tidak usah marah-marah dan tidak usah murang-maring. Tinggal kita di situ sabar, kita terus melakukan suatu pergerakan itu, misalnya besok kita lakukan lagi aja, besok gitu kan, pergerakan itu lakukan aja. Nah, itu kan perhitungan itu tulisan yang dituangkan bahwa kebutuhan masalah nanti pencapaian tidaknya ya kita dibutuhkan suatu kesabaran. Ya. Sabar itu ini nih, kemampuan untuk menahan diri. Jadi tidak emosi, ya, tidak ngeluh gitu kan. Nah, terus bergerak. Itu sabar. Selanjutnya pilar yang kelima yaitu salat. Nah, maka di sini salat ini bukan berbicara hanya kewajiban, yaitu memenuhi perintah ini hanya bukan untuk mendapatkan pahala belaka ya, atau misalnya kita tidak melaksanakan takut dosa.
Tapi benar-benar sholat ini udah menjadi suatu perintah gitu kan, pembinaan diri gitu ya. Jadi kalau sholat masih berbicara kewajiban berarti masih belum tulus ya, karena di situ berarti mengharapkan pahala dan takut terhadap dosa. Itu tah. Itu untuk kelas mungkin untuk jenjang TK, SD mungkin masih begitu ya, atau jenjang SMP, SMA mungkin masih begitu. Nah, kita sudah jenjang di atas itu, kita sudah masuk ke eh, pendidikan yang lebih tinggi, maka sholat ini bukan hanya kewajiban, ya, tapi sholat ini sudah menjadi suatu pembinaan, ya, pembinaan hidup, ya, untuk menjadi kita ini menjadi mukmin. Ya. Itu. Jadi kita ini menjadi benar-benar yang hidup menurut ilmunya, gitu, ilmu Allah. Gitu. Nah, itu ya. Nah, maka kita sudah harus mulai memahami, ya, mulai dari wudhu itu apa, kan gitu. Itu kan terus takbiratul ihram apa, sehingga tiap gerakan mulai dari wudhu sampai gerakan wudhu, takbiratul ihram sampai salam akhir itu kita harus memahami. Kenapa? Agar menjadi pembinaan, gitu, membentuk karakter kita yang hidup menurut ilmu Allah. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu beranggaran seperti anatomi tubuh. Itu makanya kita di dalam dia bukti kenapa ada serbuk, seroy, kan gitu ya. Terus ada ikan pari, itu kan ada apalagi ada serling, ada tabah dan yang lainnya itu dalam rangka kita itu sedang mempraktekkan pilar yang keenam, yaitu beranggaran seperti anatomi tubuh. Jadi sistem ekonomi yang kita bangun itu bukan seperti yang umumnya, yang ada seperti yang di luaran sana. Kita itu berbeda dengan di luaran. Kita benar-benar berdasarkan ilmu dari 7 pilar ini. Itu beranggaran seperti anatomi tubuh. Maka saudara-saudara lakukan saja dulu, ya. Tapi ingat, melakukannya bukan memaksakan diri. Anda harus bisa menyesuaikanlah dulu, seperti menguasai soft skill-nya, terus bagaimana pergerakannya, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti Anda belum bergerak, Anda belum menghasilkan, Anda melakukan, mengalirkan misalnya serbuk seroy, Anda akan celaka. Maka yang dilakukan setelah turun misalnya serbuk seroy atau ikan pari, terus apa namanya, serbuk sering, seroy, serling, gitu kan, tabah, gitu kan, transformasi, gitu kan. Nah, itu atabir surya misalnya. Itu jangan dulu melakukan itu kalau Anda belum memenuhi atau belum pas gitu. Tapi jangan diam saja, saya dah belum memahami, belum bisa. Jangan diam saja, Anda harus meningkatkan soft skill dan hard skill-nya agar pilar yang keenam itu Anda bisa melakukan. Gitu ya. Karena pilar-pilar ini harus ada agar jembatannya ini kokoh sehingga kita bisa mencapai pulau harapan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menolak syai'at dengan berperilaku anak. Nah, jadi yang ketujuh, bagaimana kita berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, maka di saat ada sesuatu yang jahat ke kita atau apa, kita harus berperilaku hasanah. Gitu. Jadi kita berlaku seindah-indahnya, gitu ya. Jangan dilawan, jangan ini. Kan kalau kita misalnya tidak bisa melakukan itu, ya kita lebih baik kita hindari aja, kita pergi aja, gitu kan. Kalau kita misalnya tidak bisa atau tidak tahan, misalnya ini, ya pergi aja. Inilah berarti yang poin 7, ya. Maka 7 pilar ini rekan-rekan harus
benar-benar hafal. Setelah hafal, menguasai, paham, sehingga rekan-rekan bisa menjajaki di dalam perilaku sehari-hari. Itu ya rekan-rekan. Jadi harapan saya ke depan, kita ini bukan lagi orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi harus kita menjadi orang yang luar biasa. Maka luar biasanya itu dengan apa? Yaitu dengan ilmu. Ya. Ilmunya apa? Yaitu visi misi, ya. Terus 7 pilar jembatan harapan itu. 7 pilar jembatan menuju Pulau Harapan. Itu aja. Pahami, lakukan. Dijamin itu. Anda dengan diri, Anda akan mendapatkan nanti petunjuk dari Allah, sehingga Anda akan dimudahkan ke pemahaman, kan? Dimudahkan dalam segala aktivitas. Ya, mungkin untuk khobar hari ini saya rasa cukup ya. Silahkan evaluasi di setiap diri ya. Harus menjadi energi, harus setiap minggu per minggunya itu harus ada perubahan, peningkatan, kan? Yang minimal kalau Anda belum bisa meningkatkan, minimal Anda melaksanakan 1, 2 aja poin atau ilmu dipraktekkan di dalam kenyataan, Anda sudah dan punya kebanggaan hati, Anda sudah melaksanakan itu dengan sempurna. Ya, itu. Contoh Anda baru bisa melaksanakan serbuk. Itu asal Anda benar-benar kemampuan Andanya segitu ya, itu syukuri aja gitu ya, nikmati. Nah, namun seiring perjalanan manakala ada ketulusan hati, maka petunjuk ilmu terus datang. Nah, gitu ya rekan-rekan. Jadi khobar saat ini saya rasa cukup. Dan tolong Dimas, kayaknya kamu kalau terus begini, kamu nggak bisa bertahan lama. Kamu Dimas, kamu harus memaksakan berubah. Jangan menganggap sepele. Intinya kamu laporan harian, mingguan, terus aktivitas setiap pagi. Kalau kamu tidak bisa berubah dan terus kamu diingatkan melakukan suatu kesalahan yang sama, diingatkan terus, kamu kan nggak akan bertahan, Dimas. Nanti kamu itu ya. Kalau kamu Iya, Pak. tidak berubah, kalau saya mah nggak mungkin membenci seseorang, tapi kamu akan membenci ke saya nanti kalau kamu tidak segera mematangkan diri, itu kan? Oke, Pak. Siap. Iya, Kalau Pak. kamu Siap, Pak. tidak berubah, kamu akan balik membenci saya nanti. Nanti asalnya kita mau membangun ikatan persahabatan, persaudaraan, itu menjadi bau nanti, tidak akan tercapai, menjadi busuk nanti. Kalau kita tidak melakukan suatu perubahan, ya kita tidak mengikuti alam semesta, ya itu kan, itu semua ada waktunya, itu kan. Telur ada waktunya, kapan menetasnya itu ada waktunya. Di saat telur tidak menetas itu maka akan busuk, ya. Itu maka semua harus berubah. Jangan diam-diam wae, gitu ya, harus berubah. Kalau nggak berubah itu akan menjadi persahabatan kita yang akan menjadi busuk nanti kalau tidak ada suatu perubahan yang berarti. Sudah terbukti kan kalau yang tidak berubah harus terus mempertahankan egonya, mempertahankan keakuan dirinya. Udah kebuktikan semua jadi busuk, gitu kan. Semua jadi bangke, menjadi fitnah, gitu ya. Maka agar tidak terjadi fitnah, ya lakukan dengan sepenuh hati. Minimal Anda memperbaiki diri, Anda mandiri, sholat yang benar. Kalau Anda sholat tapi saling membenci, saling fitnah, berarti sholat Anda belum benar. Nah, gitu ya, rekan-rekan. Maka
Jangan lihat orang lain, lakukan aja diri sendiri ya. Itu peringatan buat kamu Dimas. Kalau kamu tidak berubah, itu akan menjadi busuk nanti. Ya, sekian. Silakan ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan? Oh iya, ada Allah sih. sudah cukup. Nah, Siapa? Ibu Bu Mila ini? untuk mangga we Bu, mangga abdi mah teu da tos cukup insyaallah. Assalamualaikum. Ini Pak Teddy mau nanya kalau yang riwayat baru pasang ring gitu ya, boleh dibekam nggak refleksi? Baru pasang ring ya. Ringnya. Kalau baru banget mah ya sekitar 3 bulan ke bawah mah kalau bisa jangan dulu, Kak. Atau kalau misalnya dia kekeh mau, paling direfleksinya direlaksasi aja, Kak. Jangan ada penenganan yang mengejut sampai menstimulasinya, jangan sampai ada yang mengejutkan gitu, relaksasi aja. Nah, kalau bekam, apalagi bekam ya, bekam itu kan nanti stimulasinya cukup cukup terasa ya, efeknya cepat terasa. Kalau kita bekamnya jangan dulu, kecuali mau bekamnya di kaki boleh lah, di kaki gitu. Kalau di area belakang, apalagi di titik jantung, jangan. Oh, Ya, tapi kalau dengan hati-hati mah ya nggak masalah. Terus sambil dipantau, kan apalagi udah kenal mah ya, sambil diajak ngobrol kalau ada terasa ini ya, misalnya buru-buru dicabut. Itu aja. Udah dilakukan belum? enggak sih, masih baru baru bertanya gitu. Boleh nggak dibekam apa dipijat? Baru pasang ringnya teh baru sekitar 3 mingguan gitu. Jadi rentan gitu ya dan Rentan. Coba Bu Karmilah, coba dijawab sama Bu Karmilah yang lebih udah pengalaman nih, udah puluhan tahun. Silakan Bu Karmilah. Bu Mila. Ya, kebetulan dapat saya mah kan belum pernah mendapatkan pasien yang seperti itu ya. Ada juga pasien yang emang belum di ring gitu. Jadi ya masih bisa dibekam. Kalau yang sudah di ring mah belum pernah dapat pasiennya. Kalau berdasarkan keilmuan yang Ibu pahami dulu, gimana? Yang udah di ring, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau dulu waktu pelatihan sama sama apa namanya teh ujian mah kan di situ yang tidak boleh itu yang sudah ya. Cuman nggak diterangkan juga kalau yang sudah pasang ring boleh atau tidaknya. Ya, Kalau yang lebih gagal gitu aja. ginjal emang betul itu Misalnya enggak. baru banget, usahakan jangan. Kalau dia memaksa, misalnya ya, beri relax aja di kaki, ya, tekanannya dikurangi, lebih banyak diputar gitu kan, direlek aja, rileks, diputar, terus di stimulasinya tuh diremas gitu. Itu aja, tekanannya dikurangi lah, totokannya dikurangi. Terus yang jelas kalau bekam di area titik jantung paru itu disarankan nggak boleh itu. Kalau masih di bawah 6 bulan gitu. Kalau bisa ya itulah, dikurangi aja, di, dihindari gitu. Oh iya, siap. Atur nuhun. Ya, kami ya. Sementara segitu ya, kita tutup ya, atas keberhasilan materi hari ini. Kita sama-sama
membacakan doa dalam surat Saba. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpanya. Sarehat, jaga makan, tidur, minum. Sedayana sarehat. Amin. Yuk. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.